Dari mulai bang. Udah mulai bang. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama Sawaluddin, tempat MPKM ataupun PKL di BPP Hutarim Baru, Padang Sidimpuan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pelestarian sumber daya lahan. Pelestarian sumber daya lahan merupakan seluruh upaya pengelolaan sumber daya lahan pertanian untuk mewujudkan pertanian yang produktif, menguntungkan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pelestarian keseimbangan ekologis agar terciptanya sistem produksi pertanian yang berkelanjutan. Fungsi manfaat sumber daya lahan hendaknya mempertimbangkan fungsi-fungsi lahan, yaitu 1. Lahan sebagai tempat tinggal dan aktivitas manusia. 2. Lahan sebagai habitat keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dan yang ketiga, lahan pendukung kebutuhan hidup manusia melalui potensi sumber daya air, tanah, dan mineral di dalamnya. Pengecekan yang dilakukan terhadap lahan petani Kecamatan Hutarim Baru, lahan sawah dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau pH seperti perangkat uji tanah sawah dan soil tester dengan tujuan untuk mengetahui kondisi atau tingkat keasaman tanah yang dimiliki petani ataupun di lahan petani. Dari beberapa lahan petani yang dilakukan pengecekan, maka kondisi lahan petani menunjukkan kekurangan unsur fosfor dan kalsium serta kadar pH tanahnya netral. Antara 5 sampai 6 jenis tanah yang terletak di Kecamatan Hutarim Baru. Lahan sawah adalah jenis tanah litosol dengan kandungan nitrogen rendah, sementara P-nya tinggi dan kalsiumnya rendah. Neraca air adalah keseimbangan antara kebutuhan air dengan jumlah air yang tersedia. Kondisi petani dengan melimpahnya keadaan air membuat para petani tidak kekurangan air. Air yang diperoleh para petani bersumber dari mata air gunung yang disalurkan menggunakan mesin ke perumahan maupun lahan warga, serta para petani menyediakan bak penampung pada areal lahan sebagai persediaan penghematan air. Jenis-jenis sumber daya alam. 1. Biotik ataupun hayati. Contoh sumber daya alam biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. 2. Abiotik non hayati. Contoh sumber daya alam abiotik seperti air, logam, sinar matahari, tanah, batuan, minyak bumi. Manfaat sebagai penyeimbang ekosistem, sumber mencari kebutuhan dan tempat tinggal. Kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Kebutuhan tenaga kerja yang digunakan untuk pengolahan tanah di Kecamatan Hutarim Baru, Padang Sidimpuan. Lahan sawah biasanya menggunakan tenaga gotong royong atau swadaya terhadap para petani yang akan melakukan pengolahan tanah. Biaya tenaga kerja yang digunakan ataupun yang diterapkan di Kecamatan Hutarim Baru, lahan sawah kisaran 110.000 sampai 120.000 per hari.
menghitung neraca air, memprediksi kebutuhan air. Perhitungan neraca air dilakukan untuk memeriksa apakah air yang tersedia cukup memadai kebutuhan air irigasi di lokasi yang bersangkutan. Dibedakan adanya 3 unsur pokok: 1. Tersedianya air, 2. Kebutuhan air, 3. Neraca air. Jenis-jenis sumber daya lahan yang ada di Kelurahan Padang Sidimpuan Hutan Baru: 1. Lahan sawah, 2. Lahan kering, 3. Lahan gambut. Lahan yang terdapat di Kelurahan Padang Sidimpuan Hutan Baru sebagai besar adalah lahan sawah yang memiliki luasan antara 165 hektar dan lahan kering yang dimiliki luasan 78 hektar. Menurut data identifikasi potensi wilayah yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, tomat, semangka, sayuran, serta tanaman lainnya. Jenis-jenis sumber daya lahan yang ada di Kelurahan Padang Sidimpuan: lahan dengan luasan kawasan lahan sawah di Kelurahan Hutan Baru yaitu 165 hektar dan lahan kering dengan luasan 78 hektar. Menurut data yang ada di seluruh Kelurahan Hutan Baru tidak ditemukan lahan pasang surut dan lahan rawa. Hal ini ditentukan dikarenakan Kelurahan Hutan Baru merupakan daerah yang berada pada dataran tinggi. Pengelolaan sumber daya lahan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan: 1. Penggunaan bahan organik, pengaplikasian kimia tepat dosis dan jenis, konservasi lahan. Pengelolaan sumber daya lahan berdasarkan prinsip konservasi. Kondisi lahan yang terdapat pada desa Kelurahan Hutan Baru sudah menerapkan konservasi lahan sebagai tanaman penopang yang mencegah erosi dikarenakan miringnya permukaan lahan, serta tanaman perkebunan yang digunakan sebagai konservasi menjadi penghasil utama bagi petani kelapa, salak, dan horti lainnya. Lahan potensial untuk kehidupan manusia. Lahan yang terletak di Kelurahan Hutan Baru masih memiliki lahan potensial yang sangat luas untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia sebagai sumber kehidupan dan menghasilkan bagi para petani, serta dapat mempertahankan kebutuhan pangan dan hortikultura lainnya. Kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan: 1. Para petani menerapkan sistem Marsialapari atau pengelolaan tanah pembukaan lahan secara gotong royong. 2. Tanaman yang menjadi konservasi yaitu salak, kopi, coklat menjadi sumber penghasil utama bagi para petani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.